tanpa rekayasa, Abah memberikan restu dan memberikan nama. Ya kalau begitu ini karena himpunan dari Incu Putu dan dari kalian yang mau bangkit dari keterpurukan ekonomi dan ingin mempertahankan ada tradisi titipan leluhur kita. Kita namakan aja ini Buma Saiket Sabeng. Buma Saiket Sabengketan. Artinya kalau saiket ini kita lambangkan dengan sebuah wadah atau rumah atau bangunan, gitu. Dan Sabengketan ini kita ini terdiri beragam, teh. Jadi banyak orang lah disatukan satu tujuan, satu persepsi visi misinya di dalam satu rumah itu. Itulah filosofi Saiket Sabengketan. Kalau nggak salah juga ada online ya? Ada online-nya ini anak-anak muda adat yang membantu itu di Tokped. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke Ciherang atau kantor Bumanya untuk beli gula semut aren, tapi teman-teman juga bisa mengakses di marketplace. Seyogianya kita jangan malu untuk memperlihatkan jati diri kita sebagai masyarakat adat, bahwa masyarakat adat mampu untuk menghasilkan sesuatu dan bisa artinya dikonsumsi oleh orang lain. Yuk kita bersama-sama kita membangun badan usaha milik masyarakat adat untuk keperluan masyarakat adat sendiri khususnya dan umumnya untuk masyarakat di luar masyarakat kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bangun kampung kita? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Hai Sobat Nusantara, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat, semua dalam kondisi baik, dan semoga setiap aktivitas kita direstui oleh Allah dan leluhur menyertai kita. Oke, Sobat Nusantara, perkenalkan nama saya Ferry dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Saat ini saya di Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari. Dalam podcast Musyawarah Adat hari ini, kita akan berbincang-bincang, akan ngobrol nih mengenai Buma. Buma itu badan usaha milik masyarakat adat. Kalau teman-teman belum tahu apa itu Buma, jadi Buma merupakan sebuah institusi atau kelembagaan usaha yang dibentuk atau didirikan oleh warga masyarakat adat untuk mengelola semua potensi yang ada di wilayah adat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adat. Nah, pada kali ini, saya nggak sendirian nih. Ada Bapak Lili Herdiana. Jadi, kalau saya biasanya panggil Wak Lili. Ya, Wak Lili ini salah seorang pendiri dari Buma Saiket Sabengketan. Dari Kasepuhan Ciherang di Kabupaten Lebak, Banten. Nah, kita akan berbicara atau diskusi begitu ya tentang apa itu Buma Saiket Sabengketan, bagaimana pendiriannya, kemudian sampai dengan hari ini apa aktivitasnya. Nah, halo Wak Lili, apa kabar Wak? Kabar baik. Iya, Wak Lili, kita akan ngobrol-ngobrol nih nanti ya mengenai Buma Saiket Sabengketan Wak. Nah, sebagai informasi juga Sobat Nusantara, hari ini atau saat ini Aman telah membentuk 20 Buma yang tersebar di seluruh Nusantara dan salah satunya adalah Buma Saiket Sabengketan. Nah, kita mulai ya ngobrolnya ya. Wak Lili, nih kita perlu tahu nih Wak Lili, apa sih yang menginspirasi begitu dari warga-warga Kasepuhan Ciherang, terutama Wak Lili nih sebagai pendirinya itu mendirikan Buma. Dan mungkin juga teman-teman perlu tahu apa artinya Buma Saiket Sabengketan. Mangga Wak. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Nusantara buat semua, mobil khusus buat Ferry mendampingi dalam acara berbincang-bincang sore hari ini. Terima kasih. Jadi saya mohon maaf tadi saya mewakili dari pengurus Buma Saiket Sabengketan, teman-teman semua
Sederhananya kami memang bermimpi besar, di mana hari ini kondisi real di lapangan masyarakat ini karena mempertahankan itu terkait kebutuhan terutama di bidang ekonomi, jadi sehingga masyarakat ini sudah berbaur dalam mencari kebutuhan hidupnya. Apalagi kami sadar selaku warga masyarakat adat yang seharusnya hari ini mempertahankan jati dirinya, akan tetapi dengan tadi itu proses perkembangan zaman sehingga ada penurunan dari upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dasar dari itu saya beserta teman-teman mempunyai mimpi besar, di mana ingin memulihkan kembali minimal rasa kegotong royongan, rasa sosial, dan rasa memiliki. Maka pas kebetulan kami awalnya itu menghimpun, kita berbincang-bincang sebetulnya, dan berbincang-bincang salah satu petani adat yaitu bidang pengrajin gula aren. Saya nanya pada saat itu ke salah seorang yang namanya itu Wauna. Wauna yang kita kenal itu dia ini pengrajin aren, atau boleh dikatakan pekerjaan yang sifatnya turun-temurun. Cuma pada saat kita kunjungi, dia ini sempat berhenti dari petani aren atau tukang nyadap aren. Kalau ke belakang kita lihat kehidupan Wauna, dia bisa menyekolahkan anaknya baik ke tingkat SLA atau SLA lah ya, pada saat itu SLA. Dia itu kalau kita lihat kehidupan untuk mencukupi keluarganya dengan jumlah anaknya yang tidak mengikuti program KB mungkin pada saat itu dia bisa mencukupi dari penghasilan pekerjaan dia, yaitu tukang aren, tukang nyat. Tetapi pas kita kunjungi pada saat itu dia memang tidak lagi berproses nyadap. Pada saat itu kita tanya ke Wauna, saya dengan bahasa saya sendiri, Wauna kenapa sekarang berhenti? Nah, dia mengeluh dari proses pendapatan pengrajin gula, seolah-olah artinya ketidakberpihakan kepada masyarakat petani aren. Ya, kenapa? Karena dari nilai jual dari si pengrajin itu yang tidak menentu. Nah, sehingga ada bentuk sebuah kekecewaan karena proses pembuatan atau menghasilkan aren ini sungguh luar biasa lah, taruhannya nyawa, berat taruhannya nyawa. Nah, dari situ kita menggali apa saja sih keluhan-keluhan dari petani adat. Nah, sehingga kita ngobrol bareng, ngopi bareng beserta penggiat adat serta teman-teman. Saya berhimpun ngobrol bareng, kita berdiskusi bagaimana caranya agar tadi itu sebuah pekerjaan turunan atau warisan dari nenek moyang kita ini bisa bertahan, dan yang kita harapkan ini perekonomiannya bisa meningkat. Jadi bertahan artinya dan bermanfaat gitu ya. Dan tidak dipandang sebelah mata, wah kamu ini hanya tukang nyadap. Jadi inilah yang termotivasi saya. Nah, sehingga pada saat itu dari seorang Una, alhamdulillah saya timbul keyakinan untuk merekrut para petani yang lain. Dan pada saat itu alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Di lain pihak saya sebagai pengurus PH Banten Kidul, PH Banten Kidul, dan di lain pihak juga saya sebagai warga dan pengurus di lembaga masyarakat adat Kesukuan Ciherang. Nah, sehingga saya pada saat itu mempunyai kewajiban, baik kewajiban secara organisasi di kepengurusan PH Banten Kidul, dan juga saya sebagai pengurus di lembaga adat. Nah, berangkat dari situ alhamdulillah kita panggil beberapa pengrajin gula. Alhamdulillah respon. Kita ceritakan artinya bagaimana caranya agar kiranya produk hasil pengrajin gula aren ini kita bisa tembus di pasaran minimal lokal lah. Nah, pada saat itu alhamdulillah karena itu banyak kendala
Karena kalau kita jualan di sekitaran komunitas sudah nggak asing teh terhadap gula Gula semut ya, atau ya. gula batok lah ya. Karena batok. semua juga Karena bisa semua bikin. juga bikin Ya, gitu ya, sehingga oke. itu tadi. Nah, sementara kita mau menjual atau memasarkan gula hasil dari petani kita ini, jujur menengah ke atas ini mempertanyakan kelegalannya. Ya. Artinya apakah gula ini sehat, higienis dan lain sebagainya. Apalagi dunia usaha yang sekarang ini banyak saingan teh. Kadang-kadang satu sama lain saling itu tadi sikut, karena kita tadi itu ditempuh dengan perizinan. Berangkat dari itu, alhamdulillah kami ngobrol dengan kepala desa. Pada saat itu kepala desa respon, dan karena ini kita akan berangkatnya menghimpun masyarakat adat, tidak lepas kita izin restu dari Pupuh Adat. Kita bersama teman-teman, kita berkoordinasi silaturahim kepada Pupuh Adat, kita menceritakan keinginan kita, artinya yaitu membuat sebuah wadah, sebuah rumah yang kami cita-citakan pada saat itu. Kita bercerita ke Abah bahwa kami kepingin membuat wadah tersebut dengan tanpa rekayasa. Abah memberikan restu dan memberikan nama. Ya kalau begitu ini karena himpunan dari Incu Putu dan dari Karian yang mau bangkit dari keterpurukan ekonomi dan ingin mempertahankan ada tradisi titipan leluhur kita. Kita namakan aja ini Buma Saiket Sabengketan. Buma Saiket Sabengketan. Artinya kalau Saiket ini kita lambangkan dengan sebuah wadah atau rumah atau bangunan, gitu. Dan Sabengketan ini kita ini terdiri beragam teh. Jadi banyak orang lah disatukan satu tujuan, satu persepsi visi misinya di dalam satu rumah itu. Itulah filosofi Saiket Sabengketan. Nah berangkat dari itu kami tidak lepas karena Buma itu berangkat dari nol, didampingi karena Cerang ini bagian dari anggota Aman. Kita alhamdulillah dapat dukungan bantuan dari Aman yang pada saat itu kita dijembatani oleh bagiannya itu yang ke lapangan, itu diantaranya Bang Monang dan Teteh sendiri lah selaku inspirator bagi kami. Nah dari keberangkatan Buma tersebut, nah sehingga Buma kami sepakat, kami tidak menghilangkan asal usulnya bahwa Buma bersemangat tumbuh karena ada faktor bantuan baik materi maupun yang lainnya gitu, baik material maupun material itu dari Aman, sehingga Allah pada saat itu menginstruksikan ke kita selaku penggagas besok lusa, artinya yang memiliki Buma itu selain lembaga adat itu ada 3 teh. Itu lembaga adat, terus kita itu PB Aman ya, pengurus aman ya, dengan kepala desa. Desa karena itu ada kontribusi beliau juga. Nah berangkat dari itu alhamdulillah Buma Saiketan kita menempuh perizinan, dan saya atas nama lembaga adat Kasepuan Cerang selain kepada Aman ucapan terima kasih juga kepada Pemda Lebak yang sudah memfasilitasi dan memberikan dorongan kepada kami sehingga kami untuk menempuh perizinan itu. Kalau individu itu cukup mahal prosesnya, karena ini didanai oleh Pemda. Alhamdulillah Buma Saiket Sabengketan ini kita difasilitasi tempo lalu oleh Dinas Koperasi sesudah dari Dinas Koperasi kita dapat perizinan. Kita pun berterima kasih juga ke Pemda Lebak, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, alhamdulillah. Ya. Jadi Buma Saiket Sabengketan itu tadi menyatukan. Ya. Jadi kalau saya bilang satu seiket itu satu ikat ya. Jadi satu yang tadinya sendiri-sendiri menjadi satu. Begitu. Nah, Wak Lili, selain gula semut aren, nah ada usaha apa lagi nih? Kan kalau Buma itu kan terdiri dari kelompok-kelompok usaha yang menghimpun ya dari tadi potensi yang ada di wilayah adat, kemudian apa yang memang menghasilkan begitu ya, yang ditekuni oleh warga di
Ciherang itu. Usahanya apa aja nih Wak yang dijalankan Wak? Ya, itu keinginan masyarakat pada saat itu banyak sekali Mm-mm. Teh. Sehingga kalau kita tarik konsepnya mau seperti apa, kita pun masih himeng pada saat itu. Masih himeng, masih ketidaktahuan pola apa yang harus kita terapkan. Kita alhamdulillah pada saat itu mengusulkan juga sebuah program yaitu terkait pengembangan potensi desa atau potensi kampung atau komunitas. Nah, alhamdulillah pada saat itu kita difasilitasi oleh Aman juga. Aman juga sudah luar biasa lah. Pada saat itu Bang Kipli, Bang Sapot, saya ucapkan terima kasih. Nah, disitulah mimpi-mimpi kita, potensi-potensi kita ini digali dengan pola ya, cara beliau, sehingga di situ muncul keinginan mimpi-mimpi besar masyarakat. Nah, seperti peternakan Teh. Peternakan domba dan kambing. Walaupun memang betul keseharian masyarakat kami selain ada bantuan dari PB juga memang ada yang beternak. Tapi kan itu sifatnya individu. Akan tetapi dengan adanya bantuan ini bagaimana caranya kita agar satu tujuan seikat sebegetan tadi, alhamdulillah kita dapat spot dari PB dan kita pada saat itu berangkat peternakan domba dan kambing itu sebanyak 30 ekor. Dan selain di peternakan Teh, kelompok peternakan, kita pun mempunyai kelompok yaitu di perkebunan lestari. Dan ini sangat berkelanjutan. Program ini dari tadi itu gusrennya, gula semutnya, dan itu ada program juga Bang Monang CS lah. Pada saat itu yang selalu mendorong dan memotivasi kami sehingga turun juga itu program terkait kebun lestari. Kebun lestari ini saya merasa terharu Teh. Yang tempo lalu masyarakat tidak sadar dengan penanaman cinta alam dan lain sebagainya, berkat ini alhamdulillah kita digerakkanlah perkebunan lestari dan kita mempunyai kelompok pembibitan yang sangat dominan itu pembibitan aren. Kami ya personal Buma beserta kelompok pembibitan itu Teh oleh masyarakat yang lain dicemoohkan sebetulnya. Jadi sebuah perilaku atau sebuah kegiatan yang boleh dikatakan nggak asup akal. Karena penghasilannya harus menunggu di antara 9-10 tahun. Ya, sebenarnya kalau saya lihat itu kan saling keterkaitan ya. Satu gula semut aren. Atau sebenarnya kalau orang biasa dengar Buma Saiket Sabengketan sih lebih ke ikonnya adalah gula semut aren. Gusrennya itu Gusren ya. Gusren. Kemudian ditopang dengan adanya usaha lagi ternak kambing, ternak domba atau kambing. Nah, kebetulan kalau nggak salah juga kotorannya juga dimanfaatkan ya. Jadi itu pupuk organik untuk pupuk organik untuk menginikan perkebunan lestari itu. Isinya apa itu, Wak? Cabe. Perkebunan lestari ini alhamdulillah Teh hari ini ya kita selain dari aren pasti aren, terus gitu hortikultur yang lain ya seperti tanaman cabe, kangkung ya sejenis bayam, terus tomat ya artinya untuk kita mempunyai skala, artinya kalau penanaman di areal itu dengan skema ilmunya Bang Monang ini, jadi satu pohon aren kita tanami mencoba 4 titik pohon cabe. Kita si kelompok itu kalau menanam 500 sudah bayangkan saja 4 pohon dikali 200 sudah 2000 pohon cabe inilah. Luar biasa pokoknya. Terima kasih banyak itu ilmunya. Iya, jadi udah banyak tuh. Tapi mungkin kalau yang udah kelihatan nih pasarnya, teman-teman di Buma udah aktif, itu gula semut arennya ya. Gula semut aren ya. Gula semut arennya itu sekarang dipasarkan kemana, Wak? Ini alhamdulillah Teh, selain kita ke Pemda itu sendiri, tapi ya itu tadi kami tidak lepas dari eksistensi PB Aman ya, pengurus PB Aman yang hari ini selalu mendorong terkait pemasaran karena kami masyarakat kampung yang artinya lemah terkait IT dan komunikasi, ini tidak lepas juga ini dari krunya Bang Monang dan TVRI, sehingga kita itu di Aman ada
Gerai Nusantara. Gerai Nusantara yang alhamdulillah dia Teh Rina itu selalu ke kita sebagai pelanggan utama. Terus ada juga kedai kopinya, alhamdulillah itu udah rutin sebagai pelanggan, dan banyaklah relasi-relasi yang telah dibangun oleh pengurus besar Aman untuk membantu meningkatkan penjualan di bagian marketingnya itu. Iya, kalau nggak salah juga ada online-nya ya? Ada online-nya, ini anak-anak muda adat yang membantu itu di Tokped. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke Ciherang atau kantor Bumanya untuk beli gula semut aren, tapi teman-teman juga bisa mengakses di marketplace. Nanti dikasih tahu. Tinggal searching Buma Saiket Sabengketan ya. Nah, Wak, usaha itu kan pasti ada pasang surutnya nih, Wak. Termasuk tantangannya. Iya. Apa nih? Secara garis besar saja, yang sudah tantangan apa aja yang dihadapi oleh Buma untuk mengembangkan usaha-usaha itu? Baik Teh. Untuk tantangan ke depan, artinya memang Buma ini harus kuat ya, modalnya itu harus transparan, harus kerjasama. Ya, tantangan seberat apapun kayaknya kalau kita itu kompak, kerjasama, artinya transparan, insya Allah Teh itu bisa kita jalani lah proses itu. Adapun tantangan ke depan itu tadi Teh, karena penghasil aren itu kan bukan di komunitas Ciherang saja. Ini banyak kok di komunitas-komunitas lain, si pengrajin gula. Akan tetapi, nah ini kita harus mampu mempertahankan kualitas, terutama kualitas si gula yang dihasilkan dari Gusren Saiket Sabengketan itu. Tantangan kedepannya itu memang dari daya saing pasaran, dari pemasaran lah ya itu. Jadi tantangannya itu lebih ke aspek pasarnya, juga terkait dengan tadi konsistensi kualitas ya. Iya. Karena kadang petani sekadarnya aja ya, kemudian nanti diseleksi oleh Buma, kemudian baru dia dilepas ke pasar ini ke pasar. Nah, Wak, kalau kedepannya rencana Buma itu mau ngapain, Wak? Ini sementara kita tuh tempo lalu karena bantuannya hanya sifatnya rehab deh. Alhamdulillah tuh dari rumah mulai berangkat, kendaraannya pun dikasih, gitu kan, difasilitasi oleh PB Aman. Nah hari ini memang kita menggunakan bangunan yang boleh dikatakan menurut kelayakan ini belum layak deh, belum layak. Apalagi petani kita yang sudah direkrut kemarin ini sudah dapat sertifikat organik yang dikeluarkan oleh dinas. Itu ada penelitiannya langsung, kita dapat sertifikat organik. Nah dari mempertahankan itu ya itu harus ditunjang oleh tempat yang memadai. Nah hari ini memang kami bercita-cita karena kami menyadari usaha kami ini belum maksimal, belum mempunyai anggaran. Nah, memang kami berharap besok lusa kami ingin mempunyai bangunan yang layak menurut spesifikasi kesehatan. Kami memang berencana memohon juga yaitu pembangunan rumah produksi. Jadi kedepannya akan membenahi rumah produksinya menjadi rumah produksi yang sekiranya lebih baik lagi ya. Oke. Kalau untuk pemasaran atau tadi kan ininya pemasaran concernnya ya. Apa misalnya nanti kita akan metode pemasarannya lebih luas lagi dari titip-titip ke market-market besar atau apa begitu mungkin? Iya, itu salah satunya sesudah kita evaluasi kemarin di awal bulan Januari kita evaluasi akhir tahun karena kita berangkat dari bulan 2 Januari 2022. Kita kemarin kita tutup laporan akhir tahun di bulan Desember. Kita evaluasi dari pendapatan dan penjualan dengan beban resiko kita sehari-hari. Artinya ini masih jauh sesuai harapan. Artinya keseimbangan antara pendapatan dengan penjualan. Nah sehingga ke depan kita bersama-sama teman-teman
alhamdulillah kemarin sudah mengumpulkan beberapa anak sekolah yang mau bergabung untuk pemasaran dan sudah membentuk tim untuk artinya memasarkan, menitipkan barang kita itu di warung-warung di seputaran pemasaran wilayah lokal gitu. Jadi selain artinya kita berbuat yang lebih luas lagi lah. Luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi dari gula semut aren atau gusren, biasa Wak Lili bilang begitu, gusren. dari Buma Saiket Sabengketan. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita menutup nih Wak Lili, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, entah itu kita mau memberikan semangat atau mau memberikan motivasi atau pembelajaran yang bisa dipetik oleh teman-teman lain dari Buma Saiket Sabengketan, itu silakan. Baik, terima kasih teman-teman se-Nusantara, penggiat Buma khususnya. Saya jujur saja barangkali memberikan motivasi kepada teman-teman. Seyogianya kita jangan malu untuk memperlihatkan jati diri kita sebagai masyarakat adat, bahwa masyarakat adat mampu untuk menghasilkan sesuatu dan bisa artinya dikonsumsi oleh orang lain. Artinya Buma ini sebuah wadah atau sebuah rumah yang ini bisa mengakses ke berbagai kepentingan di lembaga itu sendiri. Dan bagi teman-teman di Nusantara, apabila mau membuat Buma, jangan kita pikirkan kerumitan birokrasi. Sementara pemerintah sudah mengakui adanya masyarakat adat, pasti melindungi seyogianya penggiat Buma dimanapun di Nusantara. Mudah-mudahan dengan keberangkatannya Buma Cerang memang belum apa yang dibayangkan, akan tetapi kami masih bersemangat berjuang. Dan teman-teman Nusantara, yuk kita bersama-sama kita membangun badan usaha milik masyarakat adat untuk keperluan masyarakat adat itu sendiri khususnya, dan umumnya untuk masyarakat di luar masyarakat kita. Terima kasih. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bangun kampung kita sendiri? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Terima kasih. Ya, oke. Baik Sobat Nusantara. Terima kasih telah mendengarkan obrolan kami pada hari ini mengenai Buma, Badan Usaha Milik Masyarakat Adat Buma Saiket Sabengketan. Oke. Semoga musyawarah adat kali ini, musyawarah kita hari ini bisa bermanfaat, berguna untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.